Shalom, perkenalkan nama saya Betty Aryani. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Dan di sini saya mengambil prodi Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya berada di semester 4. Dan video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya di mata kuliah Pak Dewasa. Dan sini saya akan mereview satu buku yang berjudul Family Discipleship dengan dosen pengampu Dovi Michael Khalid MA MPD. Dari sini kita akan melihat yang pertama yaitu Family Discipleship, Pemuritan Keluarga, nama penulis Matt Sandel dan Adam Griffin, penerbit Catalyst Media, tahun terbit Maret tahun 2021, cetakan pertama di tahun 2021, tebal buku sebanyak 182 halaman, harga buku 60.000. Selanjutnya kita akan melihat biografi singkat si penulis. Yang pertama, Matt Sandel. Matt Sandel adalah seorang pengkhotbah dan penulis Kristen yang terkenal. Ia lahir pada tanggal 20 Juni 1974 di Seattle, Amerika Serikat. Matt adalah pendeta senior dari gereja Filter di Flower Mound, Texas yang telah berkembang menjadi gereja yang sangat besar dengan ribuan anggota. Ia juga merupakan pendiri dari Acts 2009 Network, sebuah jaringan gereja yang didedikasikan untuk mengembangkan gereja-gereja yang sehat secara rohani. Yang kedua itu Adam Griffin. Adam Griffin adalah seorang pendeta muda yang melayani di gereja Filters bersama Sandel. Griffin adalah pendirian dari podcast The Cloud Through Metros yang berfokus pada topik-topik seperti agama, politik, dan budaya. Ia juga merupakan penulis buku ini yang membahas tentang cara-cara praktis untuk mengajarkan iman Kristen kepada keluarga. Griffin juga sering tampil sebagai pembicara di kontroversi Kristen. Selanjutnya, latar belakang dari buku ini. Buku ini ditulis untuk membahas tentang pentingnya membangun tradisi dan ritus keluarga yang dapat memperkuat iman Kristen dan membantu keluarga dalam mempraktekkan iman mereka. Selain itu, buku ini juga membahas tentang peran orang tua dalam membentuk karakter anak-anak mereka dan cara untuk membimbing anak-anak dalam mengembangkan hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Ada 3 peran penting, yaitu waktu sehari-hari, momen berharga, dan memori bersejarah. Selanjutnya kita dapat melihat dari isi buku ini. Buku ini berisi panduan praktis dan bimbingan untuk membantu orang tua dalam mengajarkan iman Kristen kepada anak-anak mereka, serta membangun tradisi dan ritus keluarga yang dapat memperkuat iman Kristen. Dan beberapa topik yang dibahas dalam buku ini antara lain yaitu yang pertama, pentingnya mempraktikkan iman Kristen di rumah. Yang kedua, bagaimana pemimpin keluarga dalam pengajaran rohani. Yang ketiga, membangun fondasi iman Kristen yang kuat dan dalam keluarga. Yang keempat, membangun tradisi dan ritus keluarga yang memperkuat iman Kristen. Yang kelima, peran orang tua dalam membentuk karakter anak-anak mereka. Yang keenam, yang terakhir, cara membimbing anak-anak dalam mengembangkan hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Selanjutnya, kita dapat melihat kelebihan dari buku ini. Kelebihan dari buku ini memiliki kekurangan dalam memberikan bimbingan praktis dan teologis bagi orang tua Kristen dalam membangun keluarga yang sehat secara rohani dan membimbing anak-anak mereka dalam perjalanan rohani mereka. Dan kita juga dapat melihat kekurangan dari buku itu, yaitu terlalu fokus pada keluarga tradisional. Buku ini cenderung lebih fokus pada keluarga tradisional dengan ayah sebagai pemimpin keluarga. Hal ini mungkin tidak cocok dengan realitas keluarga modern yang memiliki dinamika yang lebih kompleks dan beragam. Selanjutnya kita dapat melihat yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari buku ini adalah memberikan panduan yang praktis dan teologis bagi orang tua Kristen dalam membimbing anak-anak mereka dalam perjalanan rohani yang sehat dan sangat direkomendasikan untuk dibaca bagi siapa saja yang ingin memperkuat fondasi iman Kristen dalam keluarga. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan
Yesus memberkati.